Hai guys, jadi aku mau OTW buat naik Heritage Jogja. Harusnya datangnya 15 menit sebelum, tapi ini 25 menit sebelum aku harus ambil batikku di Ines. Bye-bye. Jadi guys, aku udah sampai di tempat titik kumpulnya Heritage Trek Yogyakarta. Ini untung aku sampai tepat waktu sih, dan belum pada berangkat. Karena tadi aku udah hopeless gara-gara sempet salah rute. Tapi untungnya bisa sampai dan gak expect karena tempatnya bagus banget. Nah ini aku habis keramas dan hujan, jadi rambutku agak basah karena aku naik motor. Siap. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang di dalam Jogja Heritage Trek. Bapak Ibu Konerawuh diberikan kehormatan peserta Jogja Heritage Trek. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk duduk di kursi yang tersedia. Dan kami persilahkan untuk mengenal. Masih waktu perjalanan kurang lebih 1,5 jam dimulai dari meeting point kantor JTTC. Kita akan ke arah Tugu. Dari Tugu ke selatan kita akan berhenti di teras Malioboro 1 jika kondisinya memungkinkan. Kurang lebih 10-15 menit kita melanjutkan lagi perjalanan sampai ke meeting point kantor JTTC. Silakan bagi para peserta yang sudah membawa bekal makanan dan minuman diperbolehkan dinikmati di dalam meeting. Gimana kabarnya siang ini? Kan dari nomor rumah produksi. Nah, ini adalah pasar Mandok teman-teman. Jadi teman-teman sepakat ya bahwa bakpia ini adalah oleh-oleh dari Jogja. Khas. Tapi apa teman-teman juga sepakat bahwa bakpia ini adalah makanan asli dari Jogja? Enggak. Dari mana? Cina. Bakpia, bakmi, bakso itu adalah makanan akulturasi dari Tiongkok Chinese. Karena dulunya pertama kali dibawa dari pendatang Tiongkok, itu isiannya benar-benar bak ini adalah cincangan daging babi. Kemudian karena banyak dijual di area Patok, diproduksi di area Patok, dijual di Yogyakarta, disesuaikan dengan cita rasa lidahnya orang Jogja yang sukanya manis gitu. Jadi isiannya diganti dengan kacang hijau, keju, coklat. Nah, itu adalah bakpia. Oke, kalau bakpia tadi adalah oleh-oleh dari Jogja tapi makanan khas dari Tiongkok. Kira-kira kalau makanan khas dari asli Jogja ada apa? Ada yang belum pernah makan gudeg? Belum pernah? Oke, belum pernah. Nah, gimana rasanya teman-teman? Manis gitu ya. Gudeg ini rasanya manis. Sayurnya dari sayur apa? Nangka. Bahasa Jawanya nangka? Oke. Kalau di peserta lalu, di selalu ini saya tanya. Jawab nongko. Oke. Jadi sebenarnya yang lebih tepat bahasa Jawa dari nangka ini adalah gori, gitu ya. Nangka, gori, tewel, nah itu adalah sayur pada masakan gudeg. Dimana kalau teman-teman makan memiliki tekstur yang empuk banget. Sepakat atau enggak? Ternyata proses pemasakan sayur pada penamaan gudeg ini dari proses tata cara pengolahannya. Kalau gudeg jadinya adalah gudeg, gori di gudeg. Oke, rasanya juga manis. Gudeg yang manis gudeg mana? Kecilan. Kecilan itu sentra produksi gudeg ya. Nah, jadi di sana banyak sekali macam-macam gudeg. Kalau teman-teman mau cari asas gudeg dari mana saja, itu sentra produksinya ada di daerah Kecilan, dekat dengan adanya alun-alun utara. Kalau Sri Sultan ini lebih suka gudeg lucu karena rasanya manis gitu. Manis, Jawa Timuran manis gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk tamu Ini udah sampai di teras Malioboro 1.
Tuh, dan ini spot fotonya sih. Kalian kalau ke sini bisa foto di sebelah sini. Ini bagian terasnya, terus di samping kirinya. Dan sebenarnya aku itu ngerekam bagian dalamnya karena dalamnya itu kayak pasar dan isinya orang-orang jualan oleh-oleh Jogja gitu. Tapi rekamanku ternyata hilang, jadi maaf guys. Dan ya ini sebenarnya tempatnya bagus, tapi aku milih nge-video aja sih dan nggak ambil foto begitu. Juga ada Museum Benteng Fredebuk. Oke, tapi nanti dulu kita kesini dulu. Nah, kalau masuk ke situ teman-teman, kalau kita lurus, kita akan berada di Jalan Pangurakan. Di ujung dari Jalan Pangurakan, kanan dan kiri, itu ada pohon beringin sebagai simbol dari konsep Paraning Dumadi. Sampai ke alun-alun utara dan ke Keraton Ngayogyakarta. Dan itulah rute perjalanan kita dari konsep Paraning Dumadi. Dari Tugu sampai ke Keraton Ngayogyakarta. Gitu. Tadi kita sudah lewat Museum Benteng Fredebuk. Ada yang pernah masuk mungkin? Berapa tiketnya? 10.000. 10.000. Ini kapan Kak? Tahun ini? Belum lama. Oke. Jadi sebenarnya tiketnya 15.000. Iya. Jadi untuk tiketnya ini mungkin kakaknya dapat diskon ya. Lagi event ya. Oke. Jadi untuk tiketnya ini 15.000. Teman-teman bisa masuk ke Museum Benteng Fredebuk. Baru saja direvitalisasi. Sudah ada taman hijau terbuka. Kemudian juga ada rooftop. Bisa menikmati view Jalan Malioboro dari atas. Kemudian juga ada coffee shopnya. Koleksinya jauh lebih lengkap. Ada pertunjukannya juga. Kemudian teman-teman juga lumayan recommended untuk dikunjungi 9,5/10. Jadi silakan ke Museum Benteng Fredebuk. Kalau weekend ini jadi 25.000. Kalau weekday ini jadi 15.000 saja. Jam bukanya juga lebih lama. Kalau dari Selasa, Rabu, Kamis ini dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu ini jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Gitu. Ada yang mau ditanyakan tetapi tidak beroperasi di hari Senin ya teman-teman. Nah, karena hari Senin ini adalah hari libur. Yang sampai ke area Taman Pintar, Bintara, Kota Baru, dan kembali lagi ke jadi area Taman Pintar, Benteng Fredebuk, Bintara, Kota Baru itu juga dari kelahiran, kedewasaan sampai pada kematian. Ada dua konsep di sini, ditarik dari panggung Katnya sampai ke keraton. Ini adalah konsep dari Sangkaning Dumaji. Kebalikannya, ditarik dari Tugu sampai ke keraton. Ini adalah konsep dari Paraning Dumadi. Jadi ada Sangkaning Dumadi dan Paraning Dumadi. Nah, Paraning Dumadi dari Tugu ke keraton berasal dari kata paran. Paran ini adalah tujuan. Dumadi ini adalah kehidupan. Jadi Paraning Dumadi ini adalah tujuan kehidupan. Disimbolkan bahwa tujuan kehidupan manusia itu seperti bolong diri. Karena tadi disimbolkan oleh tubuh ya. Itu adalah manunggaling kaulo lagi. Jadi tujuan hidup manusia ini adalah bersatu kepada Tuhan. Nama jalan yang kita lewati, simbol bangunannya akan menjadikan rangkaian bagaimana proses manusia bersatu kepada Tuhan. Sama halnya dengan Sangkaning Dumadi. Nama jalan, simbol vegetasinya, bangunannya. Ditaruh sini. Ini nanti ada lagi di tahun depan. Makasih ya Mas. Makasih. Iya. Enggak, nanti kupingnya dibuat gede langsung pakai sepeda. Ini cuma buat ngangkut aja buat aku. Makasih ya kak. Terima kasih, terima kasih. Tadi ditaruh sini. Oh iya, hati-hati di jalan. Terima kasih. Oke guys, di sini jadi aku bakal jelasin gimana sih caranya pesen tiket Heritage Trip Jogja. Dan ini tuh gratis ya guys, tapi kalian harus war karena aku udah kalah 3 kali dan baru ketiga ini menang war. Nah, pertama kalian bisa ke Google, terus nanti tulis aja Heritage Trip Jogja. Nah, ini untuk syaratnya kayak pakaiannya, jamnya, kedatangannya, tempatnya. Nah, ini depannya. Terus kalian bisa klik bagian reservasi bus, terus lihat jadwal keberangkatannya. Nah, karena ini 31 Desember, jadi belum ada untuk tanggal 1, 2, 3 nya belum ada. Kalian bisa cek secara berkala sih, dan ini jadwal-jadwal sebelumnya.
Nah, dan kalian bisa pesen H-3 sebelum keberangkatan. Ini contoh tiket yang pernah aku pesen guys. Aku pesennya di tanggal 12 Desember dan itu rute yang Paraning Dumadi. Jadi ada 3 rute, nanti kalian milih dan jamnya pastinya beda-beda. Sekali keberangkatan itu ada 2 bis dan minimal usia untuk naik ini tuh 15 tahun. Dan kalian bisa baca lainnya ya biar gak ke spoiler lah. Ya intinya kalian bisa pesan lewat sini ya guys, dan semoga kalian menang war.